Aku blender. Tubuhku berdiri kokoh di pojok dapur ini. Kaca tabungku bening, atau setidaknya dulu bening, sebelum bercak-bercak samar mulai muncul. Pisau-pisau kecil di perutku tajam, berkilau kalau terkena cahaya lampu. Aku mungkin hanya alat dapur bagi kalian, tapi aku adalah saksi. Saksi diam, saksi yang tidak pernah tidur. Aku ingat pertama kali aku keluar dari kardus. Tanganku, maksudku gagangku, dipegang dengan hati-hati. Plastik pembungkusku dibuka pelan-pelan. Pemilikku waktu itu tersenyum, seolah kedatanganku adalah sesuatu yang penting. Akhirnya, katanya, sambil memandangku seperti hadiah besar. Hari itu aku merasa, aku berarti. Hari-hari awal, aku bekerja hampir setiap pagi. Bahan-bahan segar masuk ke perutku. Mangga kuning manis, stroberi merah, pisang yang lembut. Saat tombolku ditekan, aku berputar cepat, menciptakan pusaran warna yang indah. Bunyi dengungku memenuhi dapur, aroma segar memenuhi udara. Mereka minum hasil karyaku sambil tersenyum. Itu adalah masa-masa bahagia. Aku dirawat dengan penuh perhatian. Setiap selesai digunakan, aku dicuci bersih. Air hangat mengalir membasuhku, sabun melingkupi tubuhku, lalu aku dikeringkan perlahan. Aku selalu siap untuk hari berikutnya. Tapi waktu berjalan, pagi-pagi ceria itu mulai berkurang. Pemilikku semakin jarang memanggilku. Aku berdiri berhari-hari di pojok dapur, menatap kompor dan panci yang selalu sibuk. Kadang aku iri, tapi aku tidak bisa protes. Aku hanya blender. Sampai suatu malam, pemilikku masuk ke dapur. Tidak ada cahaya pagi, tidak ada tawa. Wajahnya dingin, matanya gelap. Ia membawa sesuatu, bungkus plastik yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ketika dibuka, bau aneh langsung memenuhi udara. Bukan bau buah, bukan bau sayur. Bau itu berat, menyengat, membuatku ingin mundur. Tapi aku tidak bisa kemana-mana. Tangannya memasukkan isi plastik itu ke perutku. Aku terkejut. Benda itu keras, dingin, dan berat. Aku tidak tahu itu apa. Lalu, tombolku ditekan. Pisaiku berputar, menghancurkan. Suara itu berbeda. Bukan suara lembut buah yang hancur, tapi suara patahan, benturan, dan gesekan yang membuatku merinding. Butuh beberapa detik atau menit, aku tak tahu. Yang jelas, waktu terasa panjang. Setelah selesai, aku tidak dibersihkan seperti biasa. Hanya dibilas cepat. Air dingin mengalir, tapi bau itu tetap ada. Dan malam itu, aku tidak bisa tidur. Sejak kejadian itu, aku mulai mengalami malam-malam serupa. Kadang isinya adalah es batu. Itu wajar. Tapi kadang, aku tahu, itu bukan makanan. Bukan sesuatu yang seharusnya masuk ke blender. Aku mulai menyimpan rahasia. Rahasia yang tidak bisa kuberitahu siapapun. Kalau aku bisa bicara, mungkin aku akan berteriak. Tapi aku blender. Aku tidak punya suara untuk menjelaskan. Ada malam ketika aku mendengar suara tangisan dari ruang sebelah. Tak lama kemudian, pemilikku masuk ke dapur dengan mata merah. Tangannya gemetar saat memasukkan sesuatu ke perutku. Pisauku lagi-lagi dipaksa bekerja. Air dan darah bercampur, membentuk cairan yang mengalir pelan di dinding tabungku. Aku tak bisa menghapus rasa itu. Bahkan setelah dicuci berkali-kali, kenangan itu tertinggal. Pagi hari, aku kembali dipakai untuk membuat jus jeruk. Seolah malam itu tidak pernah terjadi. Tapi aku tahu. Aku selalu tahu. Waktu berlalu. Aku mulai menyadari bahwa dapur ini punya dua wajah. Wajah siang yang ceria, dan wajah malam yang gelap. Siang hari penuh aroma kopi, tawa, dan cahaya. Malam hari, sunyi, dingin, dan penuh rahasia. Kadang aku berpikir, apakah semua blender di dunia punya cerita seperti ini? Atau hanya aku yang harus menyimpan semua ini sendirian? Aku pernah berharap aku rusak, agar aku tak bisa dipakai lagi. Agar aku berhenti menjadi bagian dari rahasia gelap ini. Tapi anehnya, setiap kali mulai ada kerusakan kecil, pemilikku selalu memperbaiki aku. Mengganti pisaiku, mengganti kabelku, bahkan mengganti karet penutupku. Seolah-olah, dia ingin aku tetap ada, tetap bisa dipakai, tetap bisa menyimpan. Dan aku masih di sini, berdiri di pojok dapur yang sama, menatap panci, kompor, dan sendok yang sibuk.
Aku tidak tahu kapan giliran berikutnya akan datang. Apakah aku akan menghancurkan mangga segar, atau menghancurkan sesuatu yang membuatku terbangun di tengah malam? Aku adalah blender. Aku punya banyak cerita, tapi sebagian cerita lebih baik tidak kalian dengar. Karena sekali kalian tahu, kalian tidak akan pernah melihat blender dengan cara yang sama lagi.